Malam itu, Jakarta terasa lebih sumpek dari biasanya. Mungkin karena AC di kamar kosku rusak, atau mungkin karena hatiku yang sedang mendung. Namaku Melati, mahasiswi sastra semester akhir yang hidupnya biasa-biasa saja. Malam itu, aku merasa sangat kesepian. Dimas, teman masa kecil sekaligus cowok yang diam-diam aku sukai selama 7 tahun, tidak membalas pesanku seharian. Untuk mengalihkan rasa galau, aku membuka HP dan masuk ke game Mobile Legends. Lumayan, buat buang waktu, pikirku. Jari-jariku menari di atas layar, memilih mode rank secara acak. Aku tidak jago main game, sungguh. Aku hanya suka memainkannya karena Dimas suka. Aku memilih hero support, Rafaela, dengan harapan tugasnya hanya menyembuhkan teman, heal dan tidak perlu banyak bertarung. Permainan dimulai. Awalnya biasa saja, sampai tiba-tiba layar HP-ku mulai lag karena sinyal wifi kosan yang putus nyambung. Karakterku berjalan menabrak tembok, masuk ke turret lawan, dan mati konyol berkali-kali. Tiba-tiba, ikon mikrofon di pojok kiri atas menyala. Suara bariton yang berat, penuh emosi, dan sangat tidak sabar meledak di telingaku. Woi, nomor 5, Rafaela, lu main pakai kaki ya, sumpah. Kalau nggak bisa main mending tidur aja deh. Itu suara dari pemain dengan ID, King of Depok. Dia menggunakan hero core, Link, yang permainannya sangat lincah. Lu jalan 2 langkah aja nyangkut. Itu jempol apa sosis? Bocil mana sih ini yang main malam-malam? Bentaknya lagi. Suaranya terdengar sangat galak, tipikal cowok-cowok toksik di game online. Aku panik. Jantungku berdegup kencang. Bukan karena takut kalah, tapi karena malu dimaki-maki di depan teman satu tim. Otakku berputar cepat mencari alasan. Aku tidak mungkin bilang sinyal kosan jelek, nanti malah dibilang miskin kuota. Tanpa pikir panjang, aku menekan tombol mikrofon dan berbicara dengan suara bergetar yang dibuat-buat. Maaf ya kak, bukan bermaksud troll. Tangan saya masih gemetar parah. Saya baru sembuh dari demam berdarah, DBD, minggu lalu. Dokter bilang ada sedikit gangguan di saraf motorik halus saya. Jadi kadang jari saya gerak sendiri nggak terkontrol. Hening. Suara makian di seberang sana tiba-tiba berhenti total. Besok saya mau terapi lagi ke rumah sakit. Maaf banget udah ngerusak win streak kakak, tambahku. Mendramatisir keadaan dengan nada sedih yang kubuat semeyakinkan mungkin. Pemain bernama King of Depok itu tidak bersuara lagi sepanjang permainan. Bahkan anehnya, dia mulai melindungiku. Saat musuh menyerangku, dia langsung datang membantai mereka. Dia memberikan buff ungu miliknya untukku, hal yang haram dilakukan oleh pemain core kepada support. Dia bahkan mengetik di chat umum, lindungi Rafaela, dia lagi sakit. Permainan berakhir dengan kemenangan. Aku menghela napas lega, menutup aplikasi, dan tidur dengan perasaan sedikit bersalah tapi juga geli. Keesokan paginya, aku dibangunkan oleh gedoran pintu yang brutal. Rani, teman satu kosku, masuk dengan wajah panik sambil menyodorkan HP-nya ke wajahku. Melati, bangun. Lu lihat manifest kampus kita di Twitter deh. Rame banget. Aku mengucek mata. Apaan sih, Ran? Masih pagi buta. Baca ini, King of Depok itu ternyata Rizky Aditama, si ketua BEM Fakultas Teknik yang super dingin itu. Dia nyariin lu. Mataku terbelalak membaca cuitan di akun base kampus. Jarkom kampus. Dicari pemilik ID bunga matahari 99. Semalam gua maki-maki lo di game, gua minta maaf. Gue nggak tahu lo lagi pemulihan pasca DBD sampai kena saraf. Tolong DM gue mau ganti rugi skin epic, atau apapun buat permintaan maaf. Gue merasa berdosa banget. Rizky T. Kolom komentar meledak. Gila, Rizky si kulkas 2 pintu bisa minta maaf? Siapa cewek beruntung yang dimaki tapi malah mau dikasih skin? Saraf motorik kena DBD. Kok gue baru dengar gejalanya begitu? Wajahku memucat. Rizky Adhitama, cowok paling populer, paling pintar, dan paling galak di kampus ini. Dan aku baru saja membohonginya dengan alasan medis yang tidak masuk akal. Mati aku Ran. Gumamku lemas. Kalau dia tahu aku bohong, bisa habis aku dikunyah sama dia. Kisah ini diterjemahkan oleh kanal Kisah Cinta Misteri. Mohon like dan subscribe kanal ini untuk mendukung kami.
terima kasih. Hari itu aku berjalan di kampus seperti buronan. Aku memakai masker dan topi, takut ada yang mengenaliku sebagai pasien saraf DBD yang dicari Rizky. Namun nasib sial sepertinya sedang gemar menempel padaku hari ini. Sore harinya, desas-desus lain menyebar lebih cepat dari virus. Katanya, ada seseorang yang menyewa lapangan utama kampus dan menerbangkan drone untuk menembak gebetannya. Pasti romantis banget, kata Rani sambil menarik tanganku menuju kerumunan di lapangan. Ayo nonton, Mel. Aku ikut saja, penasaran. Di tengah lapangan, di antara kerumunan mahasiswa yang bersorak, berdiri seorang cowok memegang buket bunga mawar besar. Dia berlutut di hadapan seorang gadis cantik berambut panjang. Duniaku runtuh seketika saat melihat wajah cowok itu. Itu Dimas. Dan gadis di depannya bukan aku. Itu Siska, teman sekelasku yang terkenal cantik tapi bermulut pedas. Siska, yang selalu memamerkan barang-barang brandednya dan sering menyindir penampilanku yang sederhana. Siska, maukah kamu jadi pacarku? Suara Dimas terdengar lewat pengeras suara. Siska tersenyum malu-malu, mengangguk, dan menerima bunga itu. Sorak-sorai membahana. Balon-balon dilepaskan. Drone di langit membentuk formasi hati. Aku berdiri mematung di pinggir lapangan. 7 tahun aku menyukai Dimas. Aku yang selalu ada saat dia sakit. Aku yang mengerjakan tugas-tugasnya saat dia sibuk organisasi. Aku yang menemaninya makan di warteg saat dia belum punya uang. Ternyata, semua kebaikannya padaku hanya karena dia menganggapku teman yang nyaman. Sementara hatinya, dia berikan pada Siska, gadis yang baru dikenalnya semester lalu. Aku melihat Siska melirik ke arahku. Tatapannya penuh kemenangan, seolah berkata, "Lihat, aku menang." Air mataku tidak bisa ditahan lagi. Aku berbalik dan berlari sekuat tenaga. Aku tidak peduli orang-orang melihatku. Aku hanya ingin pergi dari sana. Langit Jakarta sepertinya mengerti perasaanku. Tiba-tiba guntur menggelegar dan hujan deras turun seketika, mengguyur kampus. Aku terus berlari mencari tempat sepi. Hingga akhirnya aku berbelok ke lorong belakang gedung perpustakaan lama yang remang-remang karena lampu jalannya mati. Aku berjongkok di sudut gelap, menangis terseduh-seduh. Hujan, air mata dan rasa sakit bercampur jadi satu. Aku tidak membawa tisu, jadi aku hanya mengusap wajahku yang basah dan berantakan dengan tangan kosong. Saat aku berdiri hendak pulang, mataku yang kabur karena air mata tidak melihat ada orang di depanku. Bruk. Aku menabrak sesuatu yang keras. Dada bidang seseorang. Aduh. Aku terhuyung ke belakang. Aroma parfum maskulin yang bercampur dengan bau hujan menusuk hidungku. Samar-samar, aku melihat sosok tinggi menjulang di depanku. Jalan pakai mata Mbak. Suara berat itu terdengar ketus. Udah gelap, lari-lari, nangis lagi. Kayak kuntilanak aja. Aku yang sedang emosi tinggi langsung membalas. Maaf ya, gelap tahu. Lagian siapa suruh berdiri di pojok gelap gini kayak patung. Orang itu mendengus. Dia merogoh saku celananya, lalu menyodorkan sesuatu yang terlipat rapi ke tanganku. Dalam keremangan, aku memegang benda itu. Kain, sapu tangan, pikiranku yang sedang kacau langsung menyimpulkan hal aneh. Apa ini surat cinta? Di situasi begini, aku langsung menyodorkannya kembali. Maaf, saya lagi nggak nerima sumbangan atau surat cinta. Saya lagi patah hati, tolakku ketus. Cowok itu tertawa pendek, tawa yang terdengar sangat meremehkan. Surat cinta, pede banget lu. Itu tisu basah. Muka lu tuh, ingus semua, jorok. Wajahku memanas seketika. Hah? Tisu? Belum sempat aku memproses rasa maluku, tangan besar cowok itu bergerak. Dia mengambil kembali benda itu, membukanya, dan dengan gerakan yang mengejutkan namun anehnya lembut dia mengusap wajahku. Dia membersihkan air mata dan... ya, ingus di hidungku. Duh, diam napa? Belepotan banget, gumamnya. Kalau keluar begini, orang bukan kasihan, malah takut. Aku terdiam, terpaku oleh perlakuannya. Setelah wajahku agak bersih, aku baru sadar dia menggunakan kain yang cukup lebar dan tebal. Bukan tisu. Aku menyipitkan mata. Tunggu. Kami berdiri di bawah sedikit bias cahaya dari gedung sebelah. Aku melihat benda di tangannya. Itu bukan tisu.
Itu adalah jaket bomber berwarna hijau army dengan logo brand mahal di dadanya. Dan sekarang, di bagian lengan jaket itu, ada bekas cairan bening mengkilap bekas ingusku. Astaga, aku memekik, itu jaket kamu. Dia menatap jaket mahalnya dengan tatapan datar, lalu menatapku. Ya, menurut lu. Gue nggak bawa tisu, adanya ini. Tapi, itu kan mahal, kenapa dipakai buat lap ingus? Soalnya lu berisik nangisnya. Ganggu gue mau ngerokok. Jawabnya santai. Lagian, berdasarkan hukum kekekalan energi, kalau muka lu bersih, berarti harus ada yang kotor. Ya jaket gue yang jadi korban. Dia melempar jaket itu ke arahku hingga menutupi kepalaku. Cuciin. Bersih, wangi, setrika licin. Gue ambil lusa di depan Fakultas Sastra jam 10 pagi. Aku menyingkirkan jaket itu dari wajahku, ingin memprotes. Tapi saat aku melihat wajahnya dengan jelas di bawah sorot lampu kilat petir, lidahku keluh. Rahang tegas, alis tebal, mata tajam, yang sedikit menyipit. Itu Rizky Adhitama, si King of Depok. Si ketua BEM Fakultas Teknik yang sedang mencariku karena masalah saraf motorik. Tunggu. Dia menatapku lekat-lekat, memisingkan mata. Suara lu. Jantungku berhenti berdetak. Lu, cewek yang aku saraf motoriknya rusak gara-gara DBD itu kan? Mampus. Kisah ini diterjemahkan oleh kanal Kisah Cinta, Misteri. Mohon like dan subscribe kanal ini untuk mendukung kami. Terima kasih. 2 hari kemudian, hidupku resmi berubah menjadi neraka. Atau mungkin komedi tragis. Rizky tahu semuanya. Dia tahu aku berbohong soal penyakit itu. Dan dia tahu akulah cewek cengeng di lorong gelap perpustakaan. Sebagai hukuman, dan juga karena dia mengancam akan membongkar kebohonganku di Twitter, aku harus menjadi asisten pribadinya selama seminggu. Tugas pertamanya, mengembalikan jaket mahalnya yang sudah kucuci bersih dan menemaninya makan malam. Lama banget sih, keluh Rizky saat aku keluar dari gerbang kosan. Dia duduk di atas motor sport hitam besarnya, memakai kaos polos hitam yang memamerkan otot lengannya, dan celana jeans sobek-sobek. Harus kuakui, dia tampan, sangat tampan. Pantas saja satu kampus memujanya. Tapi mulutnya itu, ampun deh. Sabar dong kak, ini jaketnya udah wangi lavender, kataku sambil menyerahkan paper bag. Naik. Gue lapar, perintahnya sambil menyodorkan helm. Mau makan di mana? Nasi goreng gila di depan kampus. Gue lagi pengen yang pedes biar omongan gue makin pedes. Aku hanya bisa pasrah dan naik ke boncengan motornya. Motornya tinggi sekali, membuatku harus berpegangan pada pundaknya agar tidak jatuh. Sesampainya di warung tenda nasi goreng gila yang terkenal itu, suasana sangat ramai. Asap masakan mengepul, aroma bumbu kecap dan cabai menggugah selera. Rizky memesan 2 porsi nasi goreng gila super pedas. Lu yang bayar, katanya santai. Itu denda karena udah nipu gue soal saraf motorik. Iya, bawel, gumamku. Saat kami sedang menunggu pesanan, tiba-tiba suasana hatiku yang mulai membaik kembali hancur. Dari arah pintu masuk tenda, muncul Dimas dan Siska. Mereka bergandengan tangan, tertawa bahagia. Siska melihatku lebih dulu, matanya langsung berbinar licik. Dia menarik Dimas mendekat ke meja kami. Ada Melati, sapa Siska dengan nada yang dibuat-buat ramah tapi menusuk. Sendirian aja Mel? Kasian banget. Oh iya, makasih ya ucapan selamatnya di grup angkatan. Walaupun lu nggak ngucapin langsung sih. Dimas tampak canggung. Hai Mel. Aku meremas ujung roku di bawah meja. Hai Dim, hai Siska. Mel, sorry ya soal kemarin, kata Dimas pelan. Gue harap kita masih bisa temenan. Temenan? Siska memotong sambil tertawa kecil. Aduh, Dimas, kamu polos banget. Melati kan ngarep banget sama kamu dari dulu. Pasti sekarang hatinya hancur lebur. Lihat tuh, matanya masih bengkak. Ya ampun, Mel. Cari cowok lain apa? Jangan nungguin barang yang udah sold out. Darahku mendidih. Aku ingin menyiram Siska dengan es teh manis di depanku, tapi tanganku gemetar menahan marah dan malu. Orang-orang di warung mulai melirik ke arah kami. Aku merasa sangat kecil, sangat menyedihkan. Tiba-tiba, sebuah tangan kekar merangkul bahuku dengan erat. Sayang, ini siapa? Teman kampus kamu. Aku menoleh kaget. Rizky.
yang sedari tadi sibuk main HP dan tidak peduli, kini menatapku dengan tatapan lembut yang menakutkan. Dia menaruh HP-nya, lalu menatap Siska dan Dimas dengan tatapan tajam dan merendahkan, khas ketua BEM yang sedang menginterogasi maba. Siska ternganga. Rizky Adhitama. Rizky tidak menjawab Siska. Dia malah mengambil tisu, lalu dengan gaya sangat dramatis, mengelap keringat di dahiku. Padahal aku tidak berkeringat. Kamu kok nggak kenalin aku ke mereka yang? Tanya Rizky pada aku. Apa kamu malu punya pacar anak teknik yang kucel kayak aku? Aku melongo. Pacar? Rizky beralih menatap Dimas. Dia memindai Dimas dari ujung kaki ke ujung kepala, lalu tersenyum miring. Oh, jadi ini selera kamu dulu Mel? Yang modelan begini? Rizky tertawa renyah. Standar kamu rendah banget ya dulu, untung sekarang udah naik level. Wajah Dimas memerah padam. Siska tampak tersinggung. Maksud Kak Rizky apa ya? Dimas ini ketua himpunan loh. Ketua himpunan doang bangga, balas Rizky santai. Gue ketua BEM Fakultas IPK 3-9 punya startup sendiri dan yang paling penting, gue nggak butuh pamer di lapangan pakai drone sewaan buat dapetin cewek. Cukup bawa dia makan nasi goreng dia udah bahagia, iya kan sayang? Rizky menatapku, memberikan kode mata. Aku yang masih loading akhirnya mengangguk cepat. Iya. Rizky jauh lebih baik. Siska mendengus kesal. Halah, paling juga settingan. Mana mungkin Rizky mau sama cewek kayak Melati. Kucel, nggak modis, main game aja bego. Suasana menegang. Rizky melepaskan rangkulannya di bahuku, lalu berdiri. Tingginya yang hampir 185 cm membuat Dimas terlihat kerdil. Rizky menatap Siska dengan tatapan dingin yang biasa dia pakai saat memarahi junior. Jaga mulut lu, suara Rizky rendah tapi mengintimidasi. Melati emang gak jago main game, dia emang ceroboh. Tapi seenggaknya dia gak fake kayak lu. Dan satu lagi, dia cewek gue. Kalau lu atau cowok lu ini berani bikin dia nangis lagi, urusannya sama gue, ngerti? Siska terdiam 1000 bahasa, wajahnya pucat. Dimas menarik tangan Siska. Yuk sis, kita cari tempat lain aja. Mereka pergi dengan terburu-buru, meninggalkan rasa malu yang tertinggal di udara. Setelah mereka hilang dari pandangan, aku menghembuskan napas panjang, seolah baru saja menahan napas selama 10 menit. Jantungku berdegup kencang sekali. Rizky kembali duduk dengan santai, seolah tidak baru saja melabrak orang. Pesanan nasi goreng gila kami datang. Makasih, cicitku pelan. Kak Rizky nggak perlu ngelakuin itu padahal. Rizky mengaduk nasi gorengnya. Anggap aja bonus. Gue paling nggak suka lihat orang ditindas di depan mata gue. Apalagi lu kan lagi sakit saraf motorik harus dijaga biar nggak makin parah. Dia menyeringai jahil. Tapi inget, akting gue tadi mahal bayarannya. Selain bayar nasi goreng ini, lu harus janji satu hal. Apa? Tanyaku was-was. Lu harus jadi support gue tiap kali gue main rank. Sampai lu jago. Gua bakal ajarin lu main biar nggak dikatain bego sama nenek lampir tadi. Aku menatapnya. Di balik wajahnya yang angkuh dan kata-katanya yang pedas, ada sesuatu yang hangat di sana. Mungkin, hanya mungkin, terjebak dengan cowok. Teknik bermulut pedas ini tidak seburuk yang kubayangkan. Oke deal. Jawabku sambil tersenyum. Ya, udah makan. Keburu dingin. Awas kalau nangis lagi terus ingusnya masuk ke nasi goreng. Gue nggak mau tanggung jawab, ledeknya. Malam itu, nasi goreng gila terasa lebih nikmat dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, nama Dimas mulai memudar dari kepalaku, digantikan oleh sosok menyebalkan di depanku yang sedang sibuk memisahkan acar timun dari piringnya. Kisah ini diterjemahkan oleh kanal Kisah Cinta Misteri. Mohon like dan subscribe kanal ini untuk mendukung kami. Terima kasih. Sejak malam nasi goreng gila itu, statusku berubah. Di mata orang-orang, aku adalah pacar Rizky Adhitama, sang pangeran kampus yang dingin. Di kenyataan, aku adalah murid noob yang sedang diajari main Mobile Legends dengan keras. Setiap malam, kami akan push rank. Rizky tidak lagi memaki-maki, tapi sindirannya tetap pedas. Mel, itu map dilihat? Jangan cuma jadi pajangan kayak lampu hias. Komentarnya saat aku lagi-lagi buta peta. Atau, lu kalau nempel sama gue jangan deket-deket banget di game.
musuh ngira kita lagi pacaran di Land of Dawn. Tapi anehnya, di dunia nyata, dia justru yang selalu menempel. Dia sering tiba-tiba muncul di perpustakaan Fakultas Sastra, duduk di depanku yang sedang skripsi, lalu tidur dengan buku menutupi wajahnya. Atau saat aku menunggu ojek online di gerbang depan, motor sportnya akan berhenti tepat di depan hidungku, memaksaku membatalkan pesanan dan naik ke boncengannya. Hemat ongkos, alasannya selalu begitu. Hubungan aneh ini berjalan sebulan, hingga mendekati acara pentas seni pensi tahunan kampus. Aku terpilih mewakili angkatan untuk menari tarian kontemporer. Latihan semakin intens, membuatku jarang bertemu Rizky. Suatu sore, 3 acara, aku berlatih sendirian di aula kaca. Tubuhku lelah, konsentrasiku buyar karena memikirkan skripsi dan gerakan tari yang rumit. Saat melakukan putaran, kakiku salah tumpuan. Krak, bunyi yang mengerikan terdengar, diikuti rasa nyeri hebat yang menjalar dari pergelangan kaki ke seluruh tubuh. Arg, aku menjerit, jatuh tersungkur di lantai parket. Sakitnya luar biasa, air mata langsung meleleh. Aku mencoba berdiri, tapi kakiku mati rasa. Pintu aula terbanting terbuka. Sosok tinggi berbaju hitam berlari masuk dengan napas memburu. Itu Rizky. Ternyata dia sedari tadi menunggu di luar aula, seperti satpam pribadi yang tidak dibayar. Melati, Rizky meluncur berlutut di sampingku. Wajahnya yang biasa tenang kini terlihat panik setengah mati. Mana yang sakit? Kaki kiri. Aku mengangguk sambil terisak. Sakit banget, Riz. Kayaknya patah. Tanpa babi bu, Rizky menyelipkan tangannya di bawah lutut dan punggungku. Dalam satu gerakan cepat, dia mengangkatku bridal style. Aku memekik kaget, refleks melingkarkan tangan ke lehernya. Kita ke klinik Makara sekarang, katanya tegas. Dia membawaku keluar aula, berjalan cepat membelah koridor kampus yang sedang ramai mahasiswa sore hari. Semua mata tertuju pada kami. Rizky Aditama, cowok paling cool sefakultas teknik, menggendong mahasiswi sastra yang menangis sesenggukan dengan wajah cemong maskara. Riz, turunin, malu dilihat orang. Cicitku menyembunyikan wajah di dada bidangnya. Diem. Lu mau kaki lu diamputasi, ancamnya ngawur. Pegang yang kenceng. Dia tidak peduli bisik-bisik orang. Dia terus berjalan tegap, wajahnya keras menahan emosi, atau mungkin menahan berat badanku. Saat itu, di tengah rasa sakit, aku mendengar detak jantungnya. Cepat dan keras, sama seperti jantungku. Kisah ini diterjemahkan oleh kanal Kisah Cinta Misteri. Mohon like dan subscribe kanal ini untuk mendukung kami. Terima kasih. Di klinik kampus, dokter memvonis kakiku hanya terkilir parah. Sprain, bukan patah. Tapi aku harus istirahat total minimal seminggu. Artinya, bye-bye tampil menari di pensi. Saat Rizky sedang mengurus administrasi obat di depan, pintu ruang periksa terbuka. Seorang wanita parubaya dengan kacamata tebal dan aura tegas masuk. Aku kenal beliau, itu Bu Dewi, dosen senior Fakultas Teknik yang terkenal killer, dan dia adalah ibu kandung Rizky. Aku menelan ludah. Siang, Bu Dewi. Bu Dewi menatapku lekat, lalu duduk di kursi samping ranjang. Jadi kamu Melati, gadis yang bikin anak saya rela jadi sopir ojek pribadi sebulan ini? Aku menunduk takut. Maaf, Bu. Bu Dewi menghela napas, ekspresinya melunak. Dia meraih tanganku. Saya bukan mau memarahi kamu. Saya justru mau berterima kasih. Terima kasih? Aku bingung. Rizky itu anak yang kaku. Dia susah mengekspresikan diri. Tapi dia sangat peduli sama orang yang dia sayang. Bu Dewi menatap pintu tempat Rizky menghilang tadi. Melati, kamu tahu kenapa Rizky punya bekas luka jahitan panjang di lengan kirinya? Aku mengingat-ingat. Ya, saat Rizky memakai kaos pendek, ada bekas luka parut yang cukup mengerikan di lengan atasnya. Aku pikir itu bekas kecelakaan motor. Saya kira jatuh dari motor. Bu Dewi menggeleng. Itu luka sayatan pisau cutter. 2 tahun lalu saat kalian masih semester 2. Jantungku berdegup kencang. 2 tahun lalu, dulu ada mahasiswa abadi namanya Yanto. Dia sering berkeliaran di parkiran motor Fakultas Sastra. Dia punya kelainan, suka memotret mahasiswi diam-diam dan disebar di forum online terlarang. Cerita Bu Dewi, suaranya bergetar menahan amarah.
target utamanya waktu itu. Kamu, Melati. Duniaku seakan berhenti berputar. Aku ingat Yanto, orang aneh yang sering menyapaku di parkiran. Aku tidak pernah tahu dia sejahat itu. Rizky tahu hal itu. Dia melacak Yanto. Menghapus semua foto kamu dari HP dan laptop orang itu. Malam itu, Rizky menghajar Yanto di belakang gedung teknik sampai babak belur. Yanto melawan pakai cutter, lengan Rizky robek. Aku menutup mulut, air mata mulai menggenang lagi. Kasus itu sampai ke rektorat, lanjut Bu Dewi. Rizky memilih bungkam. Dia tidak mau bilang alasannya menghajar Yanto karena dia nggak mau nama kamu terseret skandal pelecehan seksual. Dia nggak mau kamu trauma atau malu dikenal sebagai korban foto-foto itu. Akhirnya, Rizky menerima skorsing 1 semester dan dicap sebagai preman kampus yang hobi berantem. Air mataku tumpah deras. Selama 2 tahun ini, Rizky melindungiku. Cowok yang kukira sombong dan baru ku kenal lewat game itu, ternyata sudah menjadi pelindungku sejak lama dalam diam. Dia bilang ke saya waktu itu, "Ma, Melati itu kayak namanya, putih, bersih. Rizky nggak mau ada noda sedikit pun di hidup dia. Biar Rizky aja yang luka." Bu Dewi tersenyum haru. "Dia cinta mati sama kamu, Nak." Pintu terbuka. Rizky masuk membawa kantong obat. Dia kaget melihat ibunya dan aku yang menangis. "Ma, Mama ngapain di sini? Mama marahin Melati ya?" Rizky langsung pasang badan di depanku. Bu Dewi berdiri, menepuk bahu anaknya. "Enggak, Mama cuma cerita dongeng masa lalu. Jagain pacarmu, jangan sampai lecet lagi." Bu Dewi pergi, meninggalkan kami berdua dalam keheningan yang menyesakkan. Rizky menatapku bingung. "Lu kenapa nangis lagi? Kaki lu sakit banget." Aku menatapnya dengan pandangan nanar. Tanpa sadar, aku merentangkan tangan. "Rizky, sini." Dia mendekat ragu-ragu. Begitu dia dalam jangkauan, aku memeluk pinggangnya erat-erat, membenamkan wajahku di perutnya. "Makasih," bisikku serak. "Makasih udah jagain aku dari Yanto. Makasih udah luka buat aku. Maaf aku baru tahu sekarang." Tubuh Rizky menegang. Dia diam cukup lama, lalu perlahan tangannya yang besar mengelus rambutku. "Ibu dosen itu emang mulutnya ember," gumamnya pelan, tapi nadanya lega. "Gue cuma ngelakuin apa yang harus cowok lakuin, Mel. Nggak usah drama." Kisah ini diterjemahkan oleh kanal Kisah Cinta Misteri. Mohon like dan subscribe kanal ini untuk mendukung kami. Terima kasih. Malam pensi tiba. Aula utama kampus disulap menjadi panggung megah dengan lampu sorot warna-warni. Ribuan mahasiswa memadati venue. Karena kakiku pincang aku tidak bisa menari. Tapi Rizky punya ide gila. "Lu nyanyi aja. Lu anak sastra kan, pasti puitis. Gue yang iringi gitar." Dan disinilah kami sekarang. Di atas panggung di bawah sorot lampu yang menyilaukan. Aku duduk di kursi tinggi barstool, mengenakan dress putih sederhana. Di sampingku, Rizky duduk memangku gitar akustik, mengenakan kemeja hitam yang lengannya digulung sebatas siku memperlihatkan bekas luka itu dengan bangga. Rizky memetik senar gitar, melodi lagu sempurna dari Andra and the Backbone mengalun lembut. Aku mulai bernyanyi. Awalnya gugup, tapi melihat Rizky tersenyum tipis ke arahku, rasa takutku hilang. Aku menyanyikan setiap lirik itu untuknya. Untuk pahlawan kesianganku, untuk teman mabarku, untuk pelindungku. Penampilan kami berakhir dengan tepuk tangan meriah yang menggema satu gedung. Bahkan ada yang berteriak, "Terima nikahnya Woi." Kami turun panggung dengan perasaan lega luar biasa. Namun di belakang panggung backstage seseorang sudah menunggu. Dimas. Dia berdiri membawa setangkai mawar, persis seperti gayanya dulu. Dia terlihat kacau. "Melati," panggilnya. Rizky hendak maju, tapi aku menahannya. Aku memberikan isyarat. "Biar aku yang urus." Aku berjalan terpincang-pincang mendekati Dimas. "Mel, penampilan kamu tadi bagus banget," kata Dimas gugup. Aku udah putus sama Siska. Aku sadar, dia toksik. Dia cuma manfaatin aku. Aku kangen sama kamu, Mel. Kita bisa balik kayak dulu lagi kan? Aku sadar selama ini cuma kamu yang ngerti aku. Aku menatap Dimas. Dulu, tatapan ini akan membuatku luluh lantak, tapi sekarang, aku tidak merasakan apa-apa. Kosong. Rasa itu sudah habis, digantikan oleh rasa nasi goreng gila dan kehangatan jaket bomber hijau. Aku mengambil mawar itu,
lalu memberikannya pada tong sampah di sampingku. Maaf Dim, kataku tenang tapi tegas. Toko sudah tutup, barangnya sudah dibeli orang lain yang lebih tahu cara menghargainya. Tapi Mel, kita temenan dari kecil. Justru karena itu, kamu manfaatin masa kecil kita buat bikin aku nunggu. Rizky nggak pernah bikin aku nunggu. Dia ada di sana, bahkan saat aku nggak tahu dia ada. Minggir, pacarku mau lewat. Aku berbalik, meninggalkan Dimas yang mematung. Rizky menungguku di lorong sepi dekat pintu keluar. Dia bersandar di tembok sambil bersedekap, senyum miring khasnya terpasang di wajah. Sadis amat Neng, komentarnya. Belajar dari dosen galak, balasku. Rizky tertawa, lalu menarik tanganku agar mendekat padanya. Suasana di lorong itu hening, hanya terdengar suara musik samar dari panggung utama. Mel, panggilnya, kali ini suaranya serius. Ya? Sebenarnya gue tahu. Tahu apa? Gue tahu lu nggak kena penyakit saraf motorik gara-gara DBD, katanya sambil menatap mataku dalam-dalam. Gue tahu itu cuma alasan konyol lu karena lu panik gue omelin. Wajahku memerah padam. Hah? Lu tahu? Sejak kapan? Sejak pertama kali kita ketemu di lorong hujan-hujanan itu. Lu lari kenceng banget buat orang yang katanya saraf motoriknya rusak. Dia menyentil dahiku pelan. Terus kenapa lu pura-pura percaya? Kenapa lu nraktir gue makan? Kenapa lu ngajarin gue main game? Rizky menunduk, mendekatkan wajahnya ke wajahku hingga aku bisa merasakan hembusan napasnya. Karena kalau gue langsung bongkar kebohongan lu bakal kabur karena malu. Gue butuh alasan buat nahan lu di samping gue. Gue butuh alasan biar bisa ketemu lu tiap hari, walaupun cuma buat nagih utang cuci jaket. Mataku memanas. Dasar cowok teknik licik. Jadi, lu udah planning ini semua. Namanya juga strategi war, bisiknya. Dan sekarang benteng pertahanan musuh sudah hancur. Victory. Siapa musuhnya? Hati lu. Aku tidak bisa menahan senyumku lagi. Curang. Biarin. Rizky mencondongkan tubuhnya. Dan untuk pertama kalinya, bibirnya menyentuh keningku. Lembut, hangat, dan menenangkan. Melati, bisiknya setelah melepaskan ciumannya. Mulai sekarang, lu nggak perlu bohong punya penyakit saraf biar diperhatiin. Cukup bilang Rizky, gua butuh lu, gua bakal teleport ke lu kayak Heroling. Aku tertawa sambil menangis haru, memeluk lehernya erat-erat. Oke, Rizky, gue butuh lu, tapi gue beneran punya penyakit baru sekarang. Rizky panik sedikit. Hah? Penyakit apaan lagi? Jangan aneh-aneh deh. Aku menempelkan tangannya ke dadaku yang berdegup super kencang. Takikardia. Jantung berdebar di atas normal setiap kali dekat sama cowok teknik yang namanya Rizky. Rizky tertawa lepas, suara tawanya menggema di lorong sepi itu. Itu sih penyakit seumur hidup Mel. Obatnya cuma satu. Gue. Malam itu di Jakarta, di bawah langit yang tidak lagi mendung, kisah cintaku yang bermula dari kebohongan noob di Mobile Legends, berakhir dengan kemenangan mutlak. Savage. Video kali ini telah selesai. Tekan like jika menurut Anda ini bermanfaat dan subscribe untuk melihat lebih banyak video baru. Sampai jumpa!